di master bedroom itu bisa dibilang bagian tadi ranjangnya itu floating, kamar mandi juga floating. Itu karena ada faktor feng shui juga sih sebenarnya. Bagi teman-teman yang pengen lihat uncut house tour-nya, bisa lihat di akhir video ya. Hai guys, balik lagi sama aku JC di Behind the Bricks. Kali ini aku lagi ada di Permata Buana House oleh Studio 5/8. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai house tour-nya, jangan lupa support kita dengan cara like and subscribe arsitek dulu ya. Yuk, langsung aja kita ketemu sama arsiteknya. Halo, Ko Daniel. Halo, JJ. Boleh perkenalan diri sedikit? Boleh. Halo, saya Daniel. Saya prinsipal dari Studio 5/8. Kali kita kedatangan tamu dari arsitek mau meliput salah satu proyek kita. Oke, kita mulai dari luas tanah dan luas bangunan dari Permata Buana House ini berapa kok? Luas tanahnya ini 14 kali 20 meter di hook. Luas bangunan itu 800 meter persegi, 4 lantai sih. Oh, Gitu. 4 lantai. Nah, konsep arsitektur dari Permata Buana House ini apa? Konsepnya sih kita lebih ke arsitektur modern kontemporer. Jadi sebenarnya kalau untuk konsep bangunannya kita pengen bikin kayak floating box sih. Jadi kalau bisa dilihat di lantai 3-nya itu kita pakai material yang lebih masif, tapi lantai 2 kita pakai material yang transparan supaya bisa dapat konsep box yang melayangnya itu lebih kuat gitu. Oh, ini memang jadi kayak ada colokan masuk ke dalam ya, perbedaan antara lantai 1 dan lantai 3-nya ya. Betul. Kalau karena floating ini ada bagian struktur yang berbeda nggak? Kita sih di sini semuanya pakai full baja. Jadi full baja. faktor utama itu karena deadline dari ownernya yang udah menetapkan tanggal pindahnya itu cukup mepet. Jadi kita pakai baja dan juga kita ambil advantage juga. Jadi karena kita pakai struktur baja, maka kita bisa bikin konsep floatingnya yang lebih dapat gitu. Jadi kita bisa dapat floating-floatingnya yang lebih jauh dari lebih berani dari yang biasanya gitu. Kalau metode baja gitu ya, kira-kira lebih cepat berapa kali sih dibandingkan beton? Bisa sekitar 1,5 kalinya sih. Kalau misalnya 2 tahun, mungkin kalau pakai baja ya bisa 1,5 tahun sampai 1,5 tahun gitu. Bisa menghemat lumayan lah. Soalnya ini 4 lantai cukup lama juga ya? Cukup lama gitu. Nah, untuk fasadnya yang dominan pakai material apa nih? Kita untuk fasad sih karena permintaan owner mau dominan elemen kayu. Jadi untuk pagar ini kita pakai kayu solid, tapi untuk fasad ini kita pengen bikin konsep kelihatan seperti kayu, tapi gimana caranya supaya nggak terlalu high maintenance kan. Oh iya, jadi benar. makanya kita pakai bahan clay tapi yang menyerupai kayu gitu. Oh, jadi ini kayak ada clay abu-abu gitu, serat-serat kayunya serat-serat ya? Kayu, betul. Gitu sih. Iya. Kalau yang bagian sana? Iya, jadi mungkin karena ini hook, jadi kita bisa coba explore sisi depan dan sisi sampingnya sih. Gitu. Jadi kita sambil kita lihat. Dari depan material yang dipakai lumayan banyak ya? Dari depan sih kita pakai sebenarnya semuanya clay. Kayak misalnya ini juga yang di bawah, yang abu-abu ini clay motif batu. Kalau yang atas ini clay motif kayu. Bedanya itu aja sih. Karena pengennya yang lebih easy maintenance aja gitu. Oke. Nah, kalau pintu masuk berarti dari? Pintu masuk kita ada 2. Jadi ada tadi depan yang tadi kita perkenalan, sama ada dari samping juga. Gitu. Kita masuk dari pintu samping nggak apa ya? Boleh. Nanti kita masuk ke... Nanti kita coba ke depan lagi ya. Oke. Kalau ini pakai kayu apa nih, Ko? Kalau ini kita pakai kayu ulin untuk yang pagarnya. Jadi kalau dilihat di yang atas tuh mungkin dari yang fasad kelihatan ada plafonnya itu kita pakai kayu bangkirai. Kalau untuk pagar pakai kayu ulin, untuk lantai-lantai kita pakai kayu jati. Jadi hampir semuanya solid sih. Oh, hampir semuanya solid hampir ya? Semuanya kayu solid. Tapi pemilihan 3 macam kayu itu kenapa dipilih 3 macam? Kenapa nggak satu? Karena kalau yang untuk pagar kan dia kena exposure air hujan paling banyak. Jadi kita pakai kayu yang paling keras, kayu ulin. Kalau untuk plafon kita emang di luar juga tapi kan nggak kena hujan secara langsung, makanya kita pakai kayunya yang nggak sekeras ulin, kita pakai kayu bangkirai. Untuk lantai kita pakai jati karena itu kan diinjek-injek, jadi kita ambil yang di tengah-tengahnya lah gitu. Yuk, kita masuk silahkan. Iya, kasih. Nah, kalau di kanan sini tempat apa nih, Kok? Nah, jadi di kanan ini tuh, jadi owner ini punya bisnis pilates. Gitu. Jadi di rumah ini, di lantai satunya ini dijadikan studio private trainingnya dia sih gitu. Oh, berarti ownernya tuh coach? Ownernya bisa dibilang coach, betul. Keren. Keren juga. Nanti ya. kita lihat ke dalam mungkin sepintas buat lihat kelas-kelasnya sedikit. Oke, kita lihat ruangannya. Oke.
Oke, silahkan masuk. Oke. Jadi ini kita masuk dari pintu belakang ya, bisa dibilang. Jadi dari pintu belakang ini, di sini paling ada toilet, bisa dibilang powder room lah buat tamu, nggak ada shower, kloset sama wastafel aja. Terus dari pintu belakang ini juga di sampingnya ini ada pintu lagi, ini buat ke area servis. Jadi sini dapur kotornya, kamar Mbak, di sini semua areanya gitu. Jadi kalau si Mbak mau keluar dari pintu belakang aja karena dekat kan. Ya, benar. Gitu. Nah ini juga di sebelah kiri kita ada ruangan kaca, ini salah satu studio Pilates. Jadi di lantai ini ada tiga studio buat private. Jadi ini ada satu. Nah ini kita menuju ke pintu utama yang tadi kita awal perkenalan ya, Mbak Jeje ya. Iya. Jadi ini pintu utamanya, di sebelah kanan ini ada studio Pilates lagi, Private, sebelah ya? kiri juga ada studio Pilates lagi. Gitu. Oh, ini apa? Sertifikat dari Sertifikat ownernya ya. dari ownernya, betul. Jadi kurang lebih seperti ini Ada ruangannya. 3 studio loh. Lumayan ya. Nah ini pintu utamanya. Gitu. Nah ini pintu pertama pakai apa nih? Arang ininya sama kayunya kayu apa? Ini sih kita pakai besi sih. Jadi besi. kita pakai kombinasi besi sama kayu. Tapi kayunya ini kalau ini bukan kayu solid, kita lebih pakai kayu plywood ya. Karena supaya nggak terlalu nge-bending buat pintu utama. Karena pintu utama lumayan lebar kan. Jadi kita pakai kayu plywood, dilapis veneer, di finishing warna walnut. Gitu. Dan ini juga mungkin pintu utamanya kalau notice agak miring ya? nih. Jadi kenapa miring? Karena di rumah ini semuanya itu asalnya kita pakai feng shui, gitu. Jadi layoutnya penempatan, nanti kalau lihat penempatan kamar tidurnya, kamar mandinya, tangganya, dapurnya, itu semua dari feng shui semua. Bahkan sudut pintu ini pun dari tetapan sama feng shui. Oh gitu. jadi kayak ada berapa derajat kemiringan dari pintu gitu itu feng shui ya? Betul. Nah enaknya ini buat pas saat kita bangun rumah ini, feng shui itu terlibat dari awal. Jadi pada Jadi tanah nggak kosong, tengah-tengah. pada tanah kosong kita dikasih brief nih. Nanti pintunya harus miring ya, pondasi juga harus miring ya, ininya kamarnya harus ini ya gitu. Jadi semuanya kita terorganisir dengan baik lah gitu. Iya. Kita boleh coba Boleh. buka nggak kok? Oke. Nah ini kalau kita buka, Lumayan berat nih Lumayan kalau berat. kalian harus lihat lebih detail sih ini. Jadi ini kelihatan banget miringnya yang ini. Tuh. Kalau dari depan tuh benar-benar miring banget. Makanya tadi aku bingung kok kayak ada yang aneh ya. Ini salah atau gimana? Nah, kalau yang struktur ini berarti ini baja nih. iya ini baja semua, tapi kita bungkus lagi pakai beton. Tebel banget ya. Baja komposit, betul. Nah, kalau akses ke rumahnya lewat mana nih kok? Akses ke rumahnya maksudnya? Ke atas? Iya, ke Oh, oke. livingnya, ke livingnya. Ke livingnya itu jadi kita masuk dari pintu ini, harusnya kita disambut dengan pajangan-pajangan dulu di sini kan, dengan sertifikasi dulu tamu. Lalu kita belok ke kiri. Jadi sebelum kita masuk ke area servis, kita ke kiri dulu sini. Oh, ini ada satu ruangan. Nah ini mau naik ke area private, tapi sebelum naik biasanya kan owner butuh tempat buat taruh sepatu gitu. Nah ini kita desain di sebelah kiri sini sih. Jadi ini lemari-lemari sepatunya yang bisa ditarik. Selain itu juga, jadi di area kiri ini, Oh, ini storage. nah ini storage betul. Jadi ini sebagai buat storage juga, sama juga buat panel-panel utama kita semua taruh sini semua sih. Oh, iya. Gitu. Jadi di area sini walaupun ada gudang sama ada lemari sepatu, tapi kita bikin kamuflas gitu. Makanya kita bikin ada tempat duduk sini buat mungkin ownernya pakai sepatu di sini sebelum pergi keluar. Ruang tunggu juga kali ya kalau Ruang ada tunggu tamu. juga, betul. Jadi sebelum naik ke atas, gitu. Sekarang kita mungkin naik ke atas ya. Ya, boleh. Ini berarti jati ya? Ini jati, betul. Jati. Heeh. Oh, nah ini nih struktur bajanya kelihatan ya? Iya, jadi ada beberapa bagian struktur baja kita expose sih, tapi emang permintaan dari owner dia nggak terlalu prefer struktur baja di expose karena kesannya terlalu rustic kan, sama dari feng shui-nya pun nggak mengizinkan banyak elemen besi di rumah ini gitu. Jadi ya beberapa bagian yang kita bisa expose, kita expose struktur bajanya gitu. Kalau pemakaian kayu berarti bagian dari feng shui juga? Betul, jadi material yang dianjurkan buat di rumah ini, buat rumah owner ini, material dominannya harus kayu sih. Makanya kalau bisa dilihat, walaupun banyak batu, tapi tetap kita usahain dominannya tetap kayu gitu. Ya. Tadi ceilingnya juga mostly kayu ya? Ceilingnya juga mostly kayu sih. Yuk kita naik. Oke. Oke, sekarang kita naik ya ke lantai 2. Ini lantai 2 udah mulai area private-nya ownernya nih.
Gitu. Jadi baru mulai rumah lah di sini. Luas banget. Jadi begitu masuk langsung disambut sama void. Sama opening yang gede banget sama ya. Sama opening yang gede banget. Jadi Iya. ya ini bisa bilang nge-framing ke arah situ sih, ke arah sampingnya gitu. Iya. Oh ini mah padahal ini AC nggak nyala ya? AC nggak nyala. Cuman karena luas banget jadi nggak terlalu pengap ya? Pengap ya. Jadi ini yang tadi yang floating box ini mas aja kita pengen kasih lihat dari tengah sini sih. Jadi kayak kelihatan floating boxnya. Kita kayak diapit sama floating box itu loh di sini kan. Oh iya benar. Jadi lebih berasa. Terus ya paling di sini sih area makan, di sini dapur. Mungkin kalau lihat dari layoutnya kenapa masuk langsung rumah makan, dapur, karena balik lagi sih, karena itu semua udah ditentukan sama feng shui-nya gitu dari awal. Jadi ini ruang makan paling di sini karena dapurnya cuma kita dapat area kecil. Nah di area situ tuh sebenarnya di balik yang kayu itu sebenarnya pantry. Oh kita jadi bisa dibuka ya berarti ya? Boleh. Jadi kita emang agak separate karena kompor harus di sini, tapi kan kalau di sini itu kan kita mau kesannya kelihatan selalu rapi. Iya. Jadi kalau yang berantakan kita taruhnya di balik sini. Jadi kalau tamu dia tinggal tutup aja. Jadi tutupin. Tapi kalau misalnya kita mau buka bisa. Gitu. Jadi ini ada dapur yang rapinya, ini ada pantry, di bawah ada dapur kotor lagi. Betul. Di bawah buat masak-masak yang kotor gitu. Iya. Ini mau coba dibuka dulu apa nanti aja? Nanti aja ya kita coba buka semua. Oke. Jadi di sini pun di samping kiri kanan juga ada wine cellar, ada dispenser, ada oven juga gitu. Iya. Gitu. Kalau ini yang milih material itu dari Ko Daniel apa referensi dari owner sendiri? Dari aku, jadi aku yang propose material-materialnya, owner sih sifatnya ACC sih gitu. Kalau flooring pakai marmer ini? Flooring kita pakai marmer, dinding kita cat tekstur semua, plafon kita kayu semua juga. Ini kayu apa tadi? Kayu bangkirai. Jadi sampai dalam keluar tuh sama sih semua material kayu bangkirai semua. Berarti yang pakai material kayu tuh mostly itu kayak ceiling, lantai 2 kamar-kamar itu kita pakai kayu sih. Oh pakai kayu ya. Nah untuk ceiling nih, floor to ceiling ke sini berapa, ke atas berapa? Kalau ke sini itu kita 3 meter. Kalau ke atas itu mungkin bisa dibilang sekitar 7 meter. Karena kita kemarin nyari lampu yang ini, kita juga kemarin nyari lampu yang lumayan susah sih, nyari lampu yang segede gini. Karena floor to ceiling banget ya? Iya. Ya sampai sekarang masih inget nih 7 meter tinggi ceilingnya. Oh iya. Gitu. Nah ini kan terbuka banget nih. Kalau kayak cuaca lagi panas banget, ini ada hordengnya nggak atau ada blindsnya nggak? Ada. Jadi kita kalau lihat di atas itu ada blindsnya, tapi blindsnya ini karena di atas, jadi kita pakai motor sih blindsnya. Nah ini kontrolnya semua dari sini. Kita pakai smart home system. Ini kalau untuk blind, kita tinggal tutup aja, close. Ini kalau ini berarti buat atur blinds sama lampu ya? Sama lampu, betul. Gitu sih. Jadi blind saya biarkan turun dulu. Sama ini juga AC-nya ini yang kayak ada celah antara kayu sama dinding ini tuh AC, lubang AC. AC-nya sentral ya? AC-nya VRV, sistem VRV sentral VRV sih. Jadi VRV itu teknologi yang paling tinggi lah dari AC sentral gitu. Supaya bisa dikontrol dari sistem smart home itu juga. Jadi nggak bersih banget ya look-nya, nggak ada AC nongol-nongol ya? Ya itu juga gimana caranya kita buat gimana caranya ada AC tapi nggak kelihatan AC. Jadi part of design sih. Kayak misalnya ini kan kayu atas tembok, sekaliannya kita pisahin pakai lubang AC gitu. Iya, kelihatannya kayak cuman paling border hitam doang ya. Tapi itu pun sebenarnya yang di living room yang celah itu tuh sebenarnya AC juga. Jadi itu perpaduan antara lubang lampu sama lubang AC sih. Gitu. Tapi ini banget ya, seamless banget ya, nggak kelihatan ya. Keren. Gitu. Ini kalau dilihat juga ada, nah ini sebenarnya yang vertikal ini kalau lihat tuh sedikit paku, itu sebenarnya buat maintenance AC-nya. Jadi kalau AC di maintenance tuh copot dari yang itu ada paku tuh sedikit. Jadi tinggal copot dari situ buat maintenance AC. Tetap gitu. kamuflase ya, nggak terlalu kelihatan ya. Betul. Oke. Nah kita coba keluar kali ya kok. Boleh. Nanti aku buka lagi blindsnya ya. Mungkin sambil kita nunggu ini kebuka, kita bahas ke living room dulu boleh? Boleh. Jadi dari dining ke living ini ada sekat nih. Sekat ini juga sebenarnya permintaan dari Feng Shui juga. Iya? Dia sekat ini pun permintaan dari Feng Shui yang harus memisahkan antara ruang makan sama ruang living room. Tapi kita propose gimana caranya supaya sekatnya tuh nggak terlalu mengganggu lah. Karena di sini kan kita pengennya kesannya luas gitu. Jadi kita bikin desain kaca
kaca yang tengahnya ada kainnya gitu sih. Kalau feng shui itu berarti berpengaruh di program ruang aja ya, mostly sama material ya paling ya? Iya, betul. Kalau kayak ukuran gitu enggak kan? Ukuran sih tetap dari kita. Tapi yang penting dia, misalnya kita nggak boleh keluar dari zona barat misalnya atau zona selatan. Jadi pokoknya kita Dibatesin. kan rumah ini kan misalnya panjangnya 10 meter, kan dibagi 3 nih, ada utara, tengah, sama selatan. Jadi ya kita nggak boleh lewat dari 3 meter berarti kan. Gitu zona-zonanya. Kurang lebih kayak gitu. Ini living roomnya sih simple aja seperti ini. Jadi sofa, itu ada tempat buat TV. Ini juga area outdoornya nyambung sama outdoor yang tadi ya? Betul, area outdoor nyambung sama taman samping. Mungkin sekarang kita bisa lihat ke taman samping. Sekarang kita coba ke taman. Di taman sih kita pakai pintu sliding yang lumayan besar sih. Ini bisa dibuka dua-duanya? Bisa dibuka dua-duanya. Oke. Parking juga. Oh, gede banget ya ini. Iya, lumayan. Jadi ini taman di lantai 2 lah bisa dibilang. Ini rumput asli ya berarti ya? Rumput asli. Nah, kalau bikin taman di lantai 2 kayak gini, penyerapannya gimana kok? Nah, itu jadi kita harus pakai vendor landscape sih. Jadi kita siapin daknya yang emang udah waterproofing, terus kita harus siapin pipa yang lumayan banyak buat aliran airnya nanti, buangan airnya kan. Jadi emang buat bikin roof garden di atas ini nggak semudah bikin taman di bawah. Banyak utility-utility yang kita harus siapin gitu. Dan lapisan-lapisannya pun banyak sebelum ke layer rumput ini gitu. Oh, jadi antara dak sama rumput masih ada layer-layer lagi ya? Supaya nggak menghambat air yang mau turun kan. Jadi supaya itu bisa ngalir ke floor ini dengan lancar gitu. Oke. Gitu. Ini view-nya sih bagus banget sih, langsung ngarah ke apartemen ya? Iya, mungkin di sini juga bisa lebih kelihatan nih floating box-nya. Oh iya. Ini floatingnya sih lumayan jauh sih. Dan ini kalau dilihat ada detail sedikit tuh kenapa itu kita celahin. Oh iya. Nah itu sebenarnya buat buangan dari exhaust dapur itu. Ini kita buangan exhaustnya ke sini. Jadi kita supaya nggak terlalu kelihatan gimana caranya supaya asap buangannya nggak kelihatan lah keluar. Tapi itu sebenarnya buangan asap dari dapur, dari kompor. Iya benar-benar. Ini bahkan di luar juga ceilingnya masih pakai ini ya, masih pakai kayu pakai ya. bakir. Jadi kita dari di luar ini juga sama di dalam. Paling dalam itu kita mau seamless keluar sih konsepnya. Gitu. Oke. Mungkin kita masuk lagi? Ya, boleh. Mungkin tadi kita bahas dapur sedikit ya. Ini kayunya pakai kayu? Kalau di sini kita pakai plywood yang dilapis plywood. sama veneer. Oh, iya. Kalau untuk meja-meja dapurnya ini kita pakai bahan dekton sih. Oh, dekton. Jadi sebenarnya owner dan kita pengen konsepnya kan warna putih. Cuman marmer yang warna putih itu kan jarang banget yang bisa heavy duty kan. Karena di situ kan ada kompor, bakal bakal ditaruh panci panas. Maka kita akhirnya pilih material yang warna bisa kayak marmer putih tapi kuat. Kita akhirnya pilih dekton sih gitu. Oh, iya. Tapi ini buat kitchen use. Buat kitchen use aman banget karena ini kalau dari produknya sih dia bisa langsung di torch di atas, jadi bisa kena api langsung nggak apa-apa? Kena api langsung nggak apa-apa, bisa langsung dipotong pisau langsung motong sini nggak bakal berbekas gitu? Nggak akan berbekas. Wah, keren banget jadi sih. Ini emang kuat banget sih material dekton ini. Ya. Ini tebelnya berapa nih? Tebelnya sebenarnya standar sama kayak mungkin sama kayak keramik merek lain gitu. 9 ada yang 9 dan 12 mili. Cuman emang dia bahannya sih emang termasuk yang paling kuat lah durable banget ya. Durable banget. Gitu. Nah, kalau di lantai 2 ini ada ruangan apa lagi? Itu ada kamar tamu, itu ada kamar mandi. Tapi mungkin sebelum itu aku mau bahas ini dulu nih yang kolom. Oh iya, ini kenapa kaca nih? Cermin tiba-tiba nih. Iya. Jadi ini sebenarnya untuk struktur ini kan emang harus ada ya kolom di sini. Tapi dari Feng Shui-nya ini sebenarnya nggak mengizinkan ada sesuatu yang menghalangi di area itu gitu. Jadi gimana nih, dari struktur harus ada, tapi dari Feng Shui sebenarnya nggak mengizinkan. Akhirnya dikamuflase lah pakai cermin gitu. Oh, kenapa pakai cermin dibandingkan material solid lainnya? Kayak kalau bungkus kayu biar nyambung sama siling kan juga bisa sebenarnya. Tapi kan tetap ada. Kalau ini kan seolah-olah jadi seperti nggak ada. Oh, jadi gitu. Itu intensinya. Iya, soalnya seperti nggak ada. Iya, gitu. benar-benar. Iya. Mungkin abis ini kita coba masuk ke kamar dulu aja kali ya. Ini bisa dibilang kamar tamu sih. Kamar tamu. Pintunya pintu kayu? Pintu kayu jati. Tinggi 3 meter sih. Ini nggak ada framing atasnya ya pintunya ya? Nggak ada. Jadi kita untuk lebih highlight juga pintu ini tinggi 3 meter gitu.
Nah ini kamar tamu sih sebenarnya simple aja sih. Jadi ranjang, lemari baju yang nggak terlalu besar. Tapi di sini cozy-nya itu ya ini dapat taman, saya bilang taman pribadi ya buat si bener-bener. kamar tamu ini gitu. Oh ya, tadi aku lupa nanya nih. Ini kan hadap depan ya? Hadapnya ke arah mana? Ini utara. Utara feng shui juga gak? Iya, termasuk feng shui. Sebenarnya utaranya mungkin bisa dibilang part of feng shui karena sebenarnya lebih ke di depan tuh ada sungai ya. Jadi sebenarnya mungkin feng shui-nya lebih utamanya di yang sungainya itu sih. Karena rumah ini depannya sungai, nah energinya bagus gitu. Oh, jadi kayak ngikutin. Memanfaatkan sungainya itu ya. Iya, betul. Kalau ini tuh berarti jendelanya mati semua atau ada yang bisa di? Ada yang hidup di situ satu. Cuman nggak bisa. Cuman kita ya? nggak bisa keluar ke situ sih. Gitu. Iya. Makanya di depan juga dibatasin sama ini siapa tanaman ya? Betul. Nah kalau ukuran ini berapa nih kok kira-kira? 4 Ini kali 4? mungkin sekitar 4x4 sih, nggak terlalu besar sih. Dan material flooring sama dinding pun juga sama kayak Sama sih, di depan kita ya? nggak terlalu banyak material sih kita pakai di sini. Paling flooring marmer yang warna gelap, terus warna coklat kayu, Cat tekstur ya? warna beige, Oke. gitu. Kalau furnitur gitu dari lepas atau custom kok? Banyakan built-in custom. Built-in. Karena mungkin kayaknya harus sesuaiin ukuran ruangannya juga kali ya? Betul, karena saya rasa kalau kita bikin rumah dari nol, kenapa nggak sekalian furniture kita bikin dari nol juga gitu kan? Biar ngikutin konsep rumahnya juga ya? Betul, agak lebih lepas jadinya. Satu ruangan lagi mungkin kamar mandi di situ. Oke. Ya, nah sebelum ke kamar mandi nih. Boleh? Ini yang tadi kayak aku pun sebenarnya nggak sadar ini ada di sini sih, mungkin gara-gara cermin kayak dari kamera bahkan nggak kelihatan lagi, lebih seamless ya karena kan dia mantulin kita banget ya. Tebal juga ya lumayan ini. Lumayan sih, gedenya. Jadi karena ini juga lumayan tinggi, cerminnya pun kita pakai yang lumayan tebal karena kan kita takut ketabrak-tabrak biar nggak gampang pecah lah. Backingnya sebenarnya yang lumayan tebal, kalau cermin kan standar lah 5 mili kan. Ini paling satu ruangan lagi yang ada di sini adalah kamar mandi sih. Ada showernya juga ya? Ada showernya di balik pintu, nggak terlalu kelihatan. Lumayan luas juga ya kamar mandinya? Lumayan. Nah kamar mandi pun kita kenapa nggak dalam kamar karena penempatan kamar mandi juga udah ditentukan sama feng shui. Jadi makanya agak aneh sih kalau tadi kalian lihat alurnya di sebelah kitchen itu kamar mandi justru. Jadi kalau mau ke kamar mandi harus lewat kitchen. Betul. Jadi kalau dilihat di atas juga pas di atas ini kamar mandi lagi. Oh jadi emang harus numpuk. Harus di area sini. Sebenarnya di bawah pun ya di bawah ini juga yang tadi kita lihat pertama kali itu pas dari pintu belakang itu juga di bawah sini juga gitu. Jadi area kamar mandi emang udah difokuskan buat di area selatan ya, bisa bilang area selatan. Selatan. Tapi enak ya kalau kayak gitu kan salurannya. Iya betul, enak juga sih, memudahkan. Linear langsung ke bawah juga, ya. Iya benar. Sekarang kita naik ke lantai 2, mungkin lantai sini, lantai 3 ya, lantai 2 ini udah habis sih ruangannya, udah selesai. Kita naik ke lantai 3. Oke. Sekarang kita nyampe di lantai 3 nih, J. Oke. Tuh, mungkin kita masuk ke kamar master dulu ya. Oke. Nah, ini kamar masternya. Silakan. Oh, ini kayak ada hallway gitu ya? Iya, ini hallway ini sebenarnya ini walk-in closet ownernya. Makanya kita bikin pakai kaca one way sih. Jadi kalau misalnya di dalam gelap, di sini sebenarnya kayak sebagai cermin, tapi kalau di dalam terang kelihatan transparan dalamnya gitu. Oh iya benar. Jadi kayak kaca mobil lah. Mungkin aku buka dulu sedikit ya. Oh ini bisa dari sini langsung masuk ke walk-in closet? Iya, jadi ini walk-in closet sama itu kamar mandi. Jadi kita kamar mandinya nggak pakai pintu sih, karena di sini kan udah pintu nih. Jadi kita rasa kayaknya nggak perlu double pintu. Jadi itu langsung ke kamar mandinya. Kamar mandi expose aja nggak daripada pintu. Jadi itu daerah keringnya, daerah basah itu ada di balik situ. Itu baru daerah basahnya. Oh iya. Gitu. Jadi nggak perlu muter lah ya kalau mau ke kamar mandi. Iya betul. Jadi kita ini ada semacam koridor, sebenarnya ini lemari baju ownernya. Nah ini baru daerah ranjangnya, gitu. Ini ada ke arah utara juga ya berarti? Iya, ada ke arah utara. Makanya kita berani kasih jendela yang lumayan besar di sini. Iya sih. Ini juga view-nya bagus banget ya, itu tanah depan nggak boleh dibangun sama sekali ya berarti? Tanah depan sih setahu aku nggak dijual ya. Oh nggak dijual? Jadi itu emang kelebihan tanah aja kali dari developer. Dan ini juga pohonnya dulu sih waktu pertama kali bangun belum setinggi ini, sekarang udah tinggi. Nice juga ternyata.
sebenarnya di sini tuh ada ruangan kerja ownernya sedikit. Ada ruangan kerja. Wah, ruangan kerja seluas ruangan kasurnya ya. Iya. Ini luas banget, cuma ada satu meja doang. Iya, rencananya sih di sini ntar mau ada sofa. Jadi makanya kita udah bikin desainnya ini sebenarnya bisa di swivel. Jadi TV-nya bisa bolak-balik, cuman ownernya masih belum pasang TV yang pakai bracket, jadi untuk sementara masih belum di swivel dulu. Ini kita buatin desain rak buku, rak pajangan. Oke. Nah ini bolong sedikit ini berarti AC. Yang ini sebenarnya track light dan AC, jadi itu ada lampu-lampu juga, ada lampu, ada AC. Jadi gimana caranya supaya kita nggak terlalu mau expose bahwa ada AC di sini gitu. Tapi sebenarnya ada. Kalau kamar utama sih overall kayak gini. Nah ini sebenarnya pintu yang tadi bisa nyambungnya ke WC, ke walk-in closet. Jadi mungkin kalau dari kerja nih, jadi nggak usah muter situ kamar mandi, jadi kita bisa lewat dari sini langsung kamar mandi. Benar. Oke. Gitu. Nah ini sekarang kita kamar anak ya. Kamar anak sih nggak terlalu gede. Ya interiornya pasti seperti kamar anak-anak ya. Sama ini mungkin juga tadi yang kamar-kamar mungkin tadi berasa lantainya beda nih. Jadi di luar kan masih pakai marmer ya. Iya. Begitu masuk kamar utama sama kamar anak lantainya udah ganti jadi kayu. Biar Solid lebih juga warm. ini. Solid jati juga. Iya. Gitu. Jadi kalau buat kamar anak sih ya ini ada meja belajar, ini ada lemari-lemari buat mainan-mainan dia, lemari pajar sama itu lemari baju. Gitu. AC-nya paling kita manfaatin yang di atas lemari baju itu kan udah space. Jadi kita manfaatin situ buat grill AC-nya. Kalau kayak gini custom ya berarti ya? Custom. Jadi kita bikin semua wallpaper juga custom. Tetap ada cahaya matahari juga ya? Tetap. Ini kita bisa buka. Oh ini kelihatan juga nih floatingnya dari sini ya? Iya betul. Oh berarti tunggu, kalau master bedroom tadi floating dong? Master bedroom, iya. Jadi kalau dari depan tuh yang floating itu adalah master bedroomnya. Oh, bagian mananya? Kamar mandi? Di bagian, jadi di master bedroom itu bisa dibilang bagian tadi ranjangnya itu floating, kamar mandi juga floating. Itu karena ada faktor feng shui juga sih sebenarnya. Jadi di bawah ranjang master itu, kalau nggak salah dulu nggak boleh ada kegiatan apa gitu. Iya Dan karena kamar itu kan juga itu kan berarti butuh space kurang lebih 4 meter ya? Iya, lumayan. 3,5 sampai 4 meter lah. Nah itu makanya kita bikin floatingnya lumayan jauh, makanya struktur baja itu juga berkaitan lagi sama itu gitu. Makanya struktur baja itu yang bisa mengakomodasi floatingnya itu kurang lebih 3,9 meter loh kalau kita bikin tuh. Oh iya lumayan sih ya jadinya ya. Jadi dari depan tuh emang kelihatan banget, masif banget, atas tuh tiba-tiba kayak ada cowakan ke dalam ya. Sebenarnya itu nggak cuma buat estetikanya, tapi ya itu semua berkaitan semua sih. Feng shui ya. Gitu. Nah sekarang kita keluar. Nah ini ngarah kemana lagi nih? Nah ini sebenarnya di situ tuh ada kamar mandi yang tadi segaris sama kamar mandi bawah, iya. Tapi itu kita fungsikan buat kamar mandi anak. Di sebelah situ sebenarnya satu kamar lagi tapi masih kosong, jadi itu sementara kita pakai buat taruh barang-barang yang nggak kepake dulu. Jadi tapi itu masih kosong sih kamarnya, belum ada ranjang, belum ada lemari apa-apa. Paling dari sini sebenarnya bisa nge-highlight lagi nih. Kalau tadi kita nge-highlight yang dari ruang makan di bawah, dan ini kita nge-highlight dari atas ruang makan. Yang ada bagian floatingnya ya? Iya, kita bisa ngelihat bagian floating box-nya, kita bisa ngelihat juga void-nya, bisa ngelihat juga lampu yang besarnya gitu. Nah kalau ini belakang kita berarti mini pantry gitu ya? Iya, berarti kita bikin satu lemari di sini. Sebenarnya sih buat utility juga. Jadi kalau dilihat di sini, sebentar aku bukain ya. Oh ini bukan. Oh bisa buat storage. Ini buat MCB, buat DVR, CCTV, jadi semua di sini. Walaupun layar TV-nya di kamar master. Jadi kita mesinnya taruh sini, tapi tarik kabelnya dari atas plafon sampai ke kamar master. Wah, gitu. Sampai dipikirin sampai segitunya ya? Iya, jadi kita maunya semua yang utility kita taruh di area sini aja gitu. I see. Gitu. Iya. Tapi ya kita bikin bagus juga. Jadi kalau ini tutup kan kelihatannya kayak pajangan bersih, aja gitu kan. Bener. Ini juga sebenarnya buat AC juga sih, buat AC ngebantu AC yang di bawah. Jadi kita di atas space lemari ini kita bikin grill AC juga. Iya sih. Lalu ini paling kita ke kamar mandi anak. Kamar mandi anak ini, nah ini kita desainnya lebih childish lah ya. Benar. Ini juga sebenarnya kita dari keramik yang gede-gede 60-60 kita potong-potong sendiri sih. Oh, jadi ini kita bikin motif sendiri, kita gambarin motifnya.
ininya. Iya, jadi Oh, itu sebenarnya ini keramik hitam biasa, ini keramik putih biasa yang biasa dijual gede-gede itu loh. Oh, tapi kenapa nggak Kita kan potong-potong. sebenarnya ada yang jual langsung keramik kecil gitu kan? Kenapa lebih memilih untuk Kita lihat lebih monoton ya, jadi kan mengulang gitu. Iya, Kalau ini iya, kan iya. nggak mengulang gitu, kesannya lebih random. jadi mungkin ada beberapa modul motif terus pasangnya random aja Iya, gitu ya. betul. I see. Kalau yang dijual di pasar mungkin kan motifnya sama nih, jadi akan kelihatan mengulang gitu. Kalau ini nggak terlalu kelihatan mengulang. Oh, iya. Tapi jadi keren banget sih Kak, nggak pernah lihat dinding kayak gini jadinya. Keren. Iya. Ya. Ini Ukurannya Mas sebenarnya sama juga ya sama kayak di bawah. Cuman desainnya kita bikin agak childish lah, kayak misalnya di bawah tadi kan meja Marmer. wastafelnya marmer Iya. full block. Kalau ini kan kita bikin lebih ringan, lebih Iya, benar-benar. ada permainan bulatnya, bolanya gitu. Iya sih, benar juga. Sekarang kita bisa naik ke lantai 4. Empat, ya. Lantai 4 tuh lihat tangganya agak terang nih. Kita karena ada Iya, skylight sini. benar. Kita naik dulu. Boleh? Nah, ini sekarang kita naik ke lantai 4 ya. Terang banget ya, beda sama lantai Iya. di bawah. Nah, lantai 4 ini kita ada skylight di atasnya. Jadi iya. selain buat menerangi tangga ini juga, ya lagi-lagi ini permintaan dari Feng Shui juga Oh, sih. Feng Shui juga. Jadi harus ada skylight di area sini. Dan kebetulan bawahnya tangga, jadi kita pikir wah nice juga as a design gitu. Terus ini juga ada yang lucu sih. Ini struktur juga ya, berarti dibungkus dengan cermin. Iya, karena lagi-lagi sebenarnya strukturnya nggak boleh kelihatan dari Feng Shui-nya. Oh. Jadi ya kita bungkus lagi sama cermin supaya nggak terlalu Iya, benar. notice. Tapi mungkin yang ini agak notice ya, karena orang tiap kali turun kan pasti ngelihat bayangan dirinya sendiri. Bener. Kalau lagi naik mungkin nggak notice. Iya. Oh, ini terang banget sih. Iya, nah ini kita di lantai 4 sih. Ini mungkin kalau disadari ya lantai 1 sama lantai 4 ini tinggi ceilingnya cuma 2,4. Jadi lantai 2 sama 3 kita bikin tinggi ceiling 3 meter. Oh, iya. 1 sama 4 ini kita bikin agak pendek Kenapa tuh? supaya nggak terlalu kelihatan giant gitu dari depan. Karena kan 4 lantai ya. Sedangkan rumah-rumah sebelah kan 2 sampai 3 lantai. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau lihat dari depan tuh samping-sampingnya nggak terlalu kebanting sih sama rumah Bener. kita yang 4 lantai. Benar. Ini juga, ini kita pengen bikin seseamless mungkin, main kita kaca full besar semua. Sebenarnya sih kalau mau ada acara barbecue outdoor gitu bisa di sini. Oh, bisa di sini. Gitu. Ruangan outdoornya lumayan lebar juga ya. Lumayan, karena tadi sebenarnya sini kita pengen ada sofa-sofa outdoor. Jadi kalau owner ngundang teman-temannya atau saudara-saudaranya mungkin lagi Imlek atau lagi acara Natal bisa di sini. Benar-benar. Tadi juga kita bisa extension juga sebenarnya. Oh, ini bisa dibuka semua. Bisa. Ini ceiling kayunya sih emang ngebantu banget ya, jadi kayak bikin Iya. framing Iya. ke arah depan itu ya. Makanya kita juga depan itu kita nggak full-fullan banget lobangnya supaya kayak sneak peek gitu sih kelihatan Iya ke sih. depannya. Iya benar-benar. Soalnya sebenarnya bawahnya itu kan nggak terlalu bagus ya, tapi kalau lihat atasnya kan kayak ada pohon-pohon itu, jadi kelihatan cuman kayak daun-daunnya aja gitu. Benar, keren sih ya. Oh, itu makanya ada table buat Buat prep barbecue ya, buat preparation. Ini nih struktur yang muncul. Ya, struktur yang selama ini ditutupin. yang diizinkan muncul, kita minta munculin sama orang Feng Shui-nya. Oh. Dan kebetulan di sini, oh ya udah nggak apa-apa, karena ini kan bagian semi outdoor lah bilangnya. Bukan bagian living kan Bukan ya, yang bagian penting. living. Benar. Ya kalau dilihat ini kan kelihatan lubang ya, tapi yang sebelah situ dinding kita agak kita tinggiin ya, Iya. supaya nggak terlalu kelihatan ke situ. Karena kan yang kita mulai kan sebenarnya daerah depan sama daerah hooknya kan. Jadi bikin view sendiri ya? Bikin view sendiri. Iya, benar. Karena kalau kita lihat situ kan tetangga. Ini keren banget sih. Kayaknya si ceiling ini dibikin agak overhang sedikit supaya bikin si framing Bikin itu framing ya? juga. Oh, iya, Selain iya, untuk iya. hujan juga kan sebenarnya. Oh iya, benar. Keren Dan banget makanya sih. ceilingnya juga kita bikin 2,4 meter supaya nggak terlalu besar juga lubangnya kan. Jadi ya cukup nice aja gitu view-nya. Iya. Nah, ini gymnya berarti ya? Ini ruangan gym aja sih. Udah sih overall seperti itu rumahnya. Kita ke bawah kali ya? Boleh. Aku bakal nanya beberapa pertanyaan lagi. Boleh. Ya, Yuk, boleh kita ya? ke bawah.
Oke guys, kita balik ke lantai 2 lagi nih. Nah, aku pengen tanya beberapa pertanyaan sih kok. Mulai dari challenge utama terbesar Permata Buana House ini apa? Dari segi desain boleh, dari bangun boleh? Kalau untuk dari segi desain sih nggak terlalu berchallenge karena deadline kita waktu itu udah benar-benar mepet. Jadi owner juga ngasih tahu kita mau bangun rumah ini 2 tahun sebelum, which is kan kita berarti punya waktu cuma setengah tahun buat nyelesain semua gambarnya. Dan bangun harus 1,5 tahun harus selesai. Jadi untuk desain sih nggak terlalu banyak revisi. Paling yang challenging itu cantilever ini yang kita harus sesuaikan sama Feng Shui, nggak boleh kena ruangan di bawahnya, nggak boleh apa gitu. Dan untungnya juga kita karena pakai struktur baja, jadi itu semua bisa diakomodasi. Kalau kita nggak pakai struktur baja juga mungkin akan bingung tuh gimana akomodasi cantilevernya, ruangan yang nggak boleh kena ruangan bawah itu seperti apa gitu. Challenging yang kedua sih itu sih waktu sih, karena waktunya kejar-kejaran kan. 1,5 tahun doang ya? 1,5 tahun, dan itu juga sebenarnya karena kita full sampai interior ya. Jadi sebenarnya kita udah beres di setengah tahun itu kan gambar arsitektur luarnya. Jadi sambil bangun arsitekturnya kita sambil lanjut juga gambar interiornya. Dan pada saat udah kayak setengah tahun gitu, bangunannya udah mulai berdiri kan kita udah mesti siap-siap nih buat vendor interior masuk kan. Nah itu kita harus organize dengan baik gitu loh, jangan sampai habis bangunan selesai ada pending waktu gitu. Kalau ada pending waktu kan delay time-nya itu kan bakal mempengaruhi ke waktu selesainya juga. Jadi kita organize-nya itu lumayan kita benar-benar padat di sini gitu loh. Efektifin juga Efektifin banget di sini waktunya gitu. Berarti 1,5 tahun itu udah semua termasuk interior, termasuk custom furniture lagi termasuk custom furniture. Jadi ya itu pada saat kita masih finishing sini kita udah mulai bikin furniture juga sih, walaupun masih mentah ya, kan finishingnya ntar bakal di sini. Gitu. Nah mungkin segitu aja sih teman-teman, dan bagi teman-teman yang masih penasaran nih sama Permata Buana House, boleh banget komen di bawah, nanti akan dijawab. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan bagi teman-teman yang penasaran sama karya Studio 5/8 lainnya, bisa dicek di mana nih? Di IG kita aja, Studio 5/8. Oke, langsung dicek aja ya. Like, share, and subscribe ya guys. Dadah, see you in the next episode.